korupsi keuangan gitu loh. Kan pernah kita bahas tuh. Iya. Ada korupsi konstitusi, ada korupsi nilai, ada korupsi kebijakan, ada korupsi keuangan, ada korupsi tindakan gitu kan. Pernah kita bahas di situ. Artinya sesungguhnya problematik dari dibalik yang namanya kasus BPJS Ketenagakerjaan dengan JHT, sesungguhnya ada problematik yang tidak terselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama IC Drill Show bersama sahabat saya, sohib saya, Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husnul Maria. Terima kasih sudah terus-menerus mengikuti video-video kita ya Bang Nursi ya. Alhamdulillah juga masukan-masukannya insya Allah dibaca ya, walaupun kadang-kadang bacanya itu ya berapa minggu sekali kayak gitu baru dibaca. Ada beberapa yang saya bukan hanya dibaca, gitu. Kami juga melakukan, saya gitu juga melakukan kajian untuk merespon. Oh iya, apa pendapat? Terus ada juga yang ingin, Bang Bu kayak gitu kan, tema yang ini, tema yang itu kadang-kadang. Iya. Tapi ada juga yang mengatakan, oh iya undang-undang. Insya Allah, tapi mengundang itu tidak mudah. Betul. Kan itu effort tersendiri. Kami berdua juga bukan mudah gitu, kita berdua juga sudah ada effortnya tersendiri sehingga memang sebetulnya visinya itu adalah mendokumentasikan pikiran-pikiran kita. Itu inti utamanya. Jadi sabar mengikuti diskusi kita berdua. Nah, Bang Nursi, berapa hari yang lalu adik saya itu datang nih sambil ngomel-ngomel. Ini gimana sih? Karena kita lagi ngurus ada tanah yang sudah puluhan tahun nggak diurus, jadi ngurus tanah. Ini gimana? Kita ternyata saya ini orang yang sudah tidak mau lagi yang namanya hidup dengan asuransi, dipaksa untuk punya BPJS, ya kan? BPJS jadi kesehatan. Jadi ngurus tanah, urusan BPJS kesehatan. Nah, kemudian ternyata berkembang nih kan banyak sekali kan yang kemudian oh iya urus ini. Urus SIM, urus STNK, urus semuanya harus BPJS kesehatan. Tapi believe it or not ya, saya itu kan pegawai negeri sejak 87 ya. Saya udah pegawai negeri sejak 87. Tapi kalau jadi dosen sejak 82, jadi mahasiswa semester 5 udah jadi dosen. Nah, sekalipun saya belum pernah itu pakai yang namanya askes saya. Sekalipun sebentar lagi udah pensiun, itu belum pernah. Nah, terakhir saya nggak tahu sejak kapan kita itu ditambah. Jadi selain yang askes yang harus diubah menjadi BPJS, sekarang ditambah lagi. Tapi saya sebel ditambah itu. Kenapa? Karena ini salah satu dari bandar itu insurance-nya. Jadi masuk ke UI, gitu kan. Dulu pertanyaannya kenapa saya nggak mau tanda tangan? Saya bertanya, ini dana saya yang harus bayar seperti BPJS atau askes itu kan kita dipotong gaji. Betul. Dipotong gaji lagi atau ini tambahan dari fakultas mencarikan dana sendiri atau gimana? Karena nggak ada, mereka cuma mengatakan bahwa mereka akan memotong gaji saya dan itu 400.000 kayak gitu ya. Banyak itu. Ya saya banyak sekali, wong saya yang askes saja juga sudah berapa dan tidak pernah saya gunakan kayak gitu ya. Jadi saya kalau ke rumah sakit dan sebagainya sudah bayar sendiri, alhamdulillah sih selalu ada kayak gitu ya untuk bayar. Anak saya juga demikian, kalau harus di rumah sakit ya sudah kita bayar kayak gitu kan. Belum pernah menggunakan askes atau BPJS. Nah, persoalannya bukan bagaimana BPJS dan juga banyak loh yang karena saya juga di Muhammadiyah kan, itu kalau kita rapat seringkali mengatakan juga ini utangnya negara ke Muhammadiyah itu triliunan juga utang BPJS-nya itu. Kalau saya tidak salah 1,14. Nah, terus kemudian terakhir ibu saya kan juga suaminya dulu pegawai negeri, jadi punya BPJS. Terakhir katanya BPJS itu ke rumah sakit udah nggak boleh kalau kan kena gula kayak gitu ya. Sakit terus kemudian dia dibawa ke rumah sakit itu nggak bisa lagi, jadi kita harus bayar. Jadi sebetulnya apa yang sedang terjadi dengan negara ini? Tapi sebetulnya intriguingnya ini kan
sekarang BPJS. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana negara mengumpulkan dana rakyat yang kemudian kita mempertanyakan tentang transparansinya, ya kalau kita bicara transparansi, penggunaan dana masa tua buruh misalnya kan, jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini kan lucu kayak gitu kan, baru bisa dicairkan 56 tahun, walaupun selalu mengatakan oh tapi undang-undang. Halo, undang-undang itu siapa yang bikin? Siapa yang bikin draftnya? Untuk kepentingan siapa? Kayak gitu kan. Kemudian asuransi BPJS tadi itu, dana taspen. Ini nanti saya juga berpikir ini, dana taspennya jangan-jangan nggak bisa dicairkan juga nanti ya. Ini juga wallahu alam nanti seperti apa. Kemudian dana haji kita sudah bahas ya waktu itu ya, isu tentang haji. Even dana COVID sendiri. Kan APBN COVID itu kan up to sampai 1 triliun katanya. Untuk apa? Nah, ini sebetulnya secara pemerintahan, baik itu kita bicara good governance, secara transparansi dan accountability posisi negara di dalam konteks pengelolaan keuangan negara, posisi hutang negara Republik Indonesia yang terus-menerus bertambah. Tapi pada saat yang sama ada kebanggaan bangun infrastruktur, bangun ibu kota baru, bangun yang sebetulnya itu bukan prioritas bagi rakyat kebanyakan. Hati-hati, ya rezim ini, pemerintah hati-hati, Anda hati-hati di dalam konteks itu. Nah, melihat berbagai macam isu ini, bagaimana kita menjelaskan persoalan tata kelola ya, kalau kita bicara tata kelola keuangan, bagaimana sebetulnya negara, pemerintah bisa mengambil dana-dana rakyat. Saya dulu kalau isu haji kan selalu ngomong bagaimana yang namanya model between quote first travel yang isunya berapa itu waktu itu dibandingkan dengan negara yang ngurus isu dana haji rakyat. Paling tidak saya berani ngomong kayak gitu karena di rumah saya itu ada sekitar 6 yang sudah bayar. Di first travel? Bukan, di dana haji. Dana haji, oh iya. Yang harusnya 2021 berangkat, masih belum. 2022 belum. Nggak tahu. Ketunda. 2020. Pokoknya sudah 3 tahun dia ditunda. Padahal saya punya hitung-hitungan tuh, Husnul. Nah, jadi ini persoalan-persoalan yang semuanya bagaimana negara mengeruk dana rakyat. Ya, ini belum lagi yang lain-lain ya di dalam konteks itu, tapi yang kelihatan misalnya BPJS berapa, misalnya dana masa tua itu berapa katanya, 500 triliun, dana haji 110-an triliun, kayak gitu kan, dana COVID 1000 triliun. Nah ini bagaimana sih sebetulnya kita menjelaskan atau mengurai, dan harusnya seperti apa menjadi pemerintah yang harusnya melayani rakyat. Kalau kita bicara tentang tujuan kita dulu membentuk negara kan mensejahterakan rakyat bangsanya sendiri di dalam konteks itu. Sementara kita kaya sebetulnya kalau kita kelola sumber resources kita dengan benar kayak gitu ya. Kan banyak dari mulai minyak. Nah, ini juga sawit. Kan kita ini salah satu produsen sawit terbesar. Supreme terbesar di dunia. Minyak. Lah kok rakyat mesti antri. Kemarin ibu saya di kampung sana, dia teriak, "Mbak, tolong ya belikan minyak, tapi harus bawa KTP." Serius ini? Terus saya nggak taunya kemudian waktu saya ngobrol di WA grup keluarga, nggak taunya ada yang beli kayak gitu harus dengan KTP. Ini maksudnya apa sih? Dan ini ibu-ibu loh, bapak-bapak biasanya cuek aja, tapi ibu-ibu kalau nggak ada terus bagaimana dengan mereka yang jualan gorengan, bagaimana tempe juga gitu, 3 hari nggak ada tempe. Tahu tempe ya. Kalau tahu kita nggak terlalu inilah, di rumah itu tempe itu wajib tiap hari ada, namanya juga orang Jawa. Nggak taunya Bu nggak ada tempe, akhirnya kita buka. Iya 3 hari demo. Nah ini sebetulnya pengelolaan negara apa kayak gitu, welfare state seperti apa sih sebetulnya dibangun, gitu Bang. Kita mulai dulu dari satu tema besar pasak daripada tiang. Itu padahal kita punya ya. Iya. Jadi punya bahasa bijak kayak gitu ya, bahasa bijak. Besar pasak daripada tiang. Daripada tiang.
Artinya kita punya keinginan macam-macam, tapi kemudian tidak memperhitungkan pendapatan yang bisa gitu. Dalam bahasa yang lain, mungkin Husnul pernah ingat gitu ya, ketika kita bicara tentang alokasi anggaran yang tidak efektif. Kan kita pernah bilang, ada nilai-nilai yang didasarkan atas keinginan, gitu kan? Jadi ada keinginan, tepatnya. Ada nilai-nilai yang ada kebutuhan, ada keinginan, ada kebutuhan gitu. Dituangkan dalam perencanaan, dimunculkan dalam kebijakan perencanaan, dia taruh dalam alokasi anggaran. Jadi sesungguhnya alokasi anggaran itu tidak bebas nilai. Alokasi anggaran tergantung sekali pada kepentingan. Dan siapa yang kepentingan siapa? Yang diutamakan. Yang diutamakan. Ah, itu. Jadi bandar atau rakyat. Gitu kan. Bandar atau rakyat itu. Jadi dari struktur berpikir itu mestinya kelihatan bahwa sesungguhnya anggaran yang muncul yang lebih besar daripada tiang itu, lebih besar daripada pasak, lebih besar daripada pendapatan. Itu tidak merujuk pada apa yang kita sebut sebagai kebutuhan dasar atas anggaran. Nah di COVID ini dengan mengubah Perpu 1 2020 menjadi Undang-Undang 2 2020, itu bahkan mereka membenarkan defisit anggaran terhadap PDB boleh melampaui 3%. Padahal Undang-Undang 17 2003 menyatakan cuma batasnya 3%. Dan itu karenanya mereka pernah mencapai 5% lebih. Di 2022 ini mereka mencapai defisit anggaran sebesar 4,85% dari PDB atau sebesar 868,02 triliun. Itu artinya defisit ini akan ditutup dengan utang. Dengan begitu utangnya juga akan naik. Walaupun di 2021 mereka menyatakan realisasi defisit lebih rendah daripada yang dianggarkan, sehingga surat utangnya, tapi mereka lupa tuh ketika mereka bilang realisasi defisit lebih rendah daripada yang direncanakan, pada surat utangnya sejumlah yang direncanakan, itu mengakibatkan beban utangnya carry over ke bawah ke depan. Ada yang orang lupa lagi di situ, silpa berarti. Silpa, padahal silpanya silpa negatif gitu, bukan silpa positif ya. Selisih lebih dari penggunaan anggaran. Nah, saya ingin menyampaikan format berpikir di sini pentingnya kita melihat bahwa defisit anggaran yang sudah mencapai 868,2 triliun pada 2022 itu dengan anggaran berapa Bang? 868,02 triliun atau sebesar 4,85% terhadap PDB. Itu kan mesti dilihat dari bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu yang saya bilang tadi. Kebutuhan. Ini pasaknya begini, tiangnya begini gitu loh. Ini seolah-olah kebutuhan kan tadi? Padahal keinginan. Tadi kan gitu kan dilihatnya. Ini tiangnya begini nih, tiangnya nggak cukup. Nah, apa tiangnya? Tiangnya kan 3 sumbernya. Ada pajak, gitu kan? Ada PNBP, ada hibah. Ada di PNBP itu pendapatan negara bukan pajak misalnya adalah pendapatan sumber daya alam. Yang sumber daya alamnya dikeruk ke pihak lain gitu loh. Ya kan gitu ya. 1-2 orang yang mendapatkan gitu. Orang misalnya ngambil nikel, orang misalnya ngambil emas, nikel, batu bara, contoh minyak, semuanya begitu dalam tembaga. Artinya dalam semua resources itu kayak gitu. Termasuk sawit. Apa buktinya sawit? Bagaimana subsidi yang diberikan itu ternyata diterima oleh yang namanya pengusaha-pengusaha sawit besar misalnya. Dan akhirnya dijual keluar. Ujungnya begitu gitu loh. Jadi ada itu? data menarik tentang bagaimana ternyata data yang dikeluarkan dana untuk mensubsidi sawit itu diterima oleh pengusaha besar. Padahal dia juga dalam negeri juga berantakan gitu. Ada angka-angkanya gitu. Itu pernah dipersoalkan di DPR misalnya. Dan di situ kelihatan bahwa sesungguhnya pemerintah mensubsidi tadi. Model sistem politik yang tadi, yang korporasi itu menentukan sistem politik. Kalau kita bicaranya begitu gitu. Nah, dari sini kan kelihatan bahwa defisit anggaran diatasi dengan utang kan? Nah, ketika defisit anggaran diatasi dengan utang dan ketika hutangnya tidak lagi laku di pasar, ketika surat utangnya tidak lagi laku di pasar, maka dia akan mencari sumber-sumber dana yang pasti yang ada di depan mata, yang dia bisa jangkau. Gitu ngelihatnya. Jadi ketika IMF menyatakan Bank Dunia dulu menyatakan, kami memberikan pinjaman pada Anda dalam rangka mengatasi kerentanan fiskal. Itu artinya apa? Surat utangnya nggak laku. Fiskalnya rentan.
Dia tidak rentan, tidak punya daya yang cukup. Ditudinglah oleh yang namanya Modispur sebelumnya. Bahwa Anda tidak punya pendapatan yang cukup. Bahwa sumber daya yang ada tidak mencukupi untuk kebutuhan yang Anda ambil. Anda lemah dalam penerimaan pendapatan. Dalam bahasa yang lain, tax ratio Anda ambruk. Pakai bahasa kerennya. Gitu ya, tax ratio Anda ini jelek sekali. Makin lama makin menurun. Juga dituding oleh OECD. Jadi yang nuding adalah Modispur, OECD bahwa tax ratio jelek. Dituding juga oleh namanya Bank Dunia bahwa pendapatan Anda jelek. Bahwa dalam kondisi Anda adalah... Itu artinya 3 institusi menyatakan betapa tidak dipercayanya kondisi pemerintahan. Itu artinya 3 institusi menyatakan kepada pasar, surat utang sulit diterima di pasar. Jadi resmi itu pernyataan resmi itu gimana tuh? Jadi kalau seperti itu, walaupun jadi presiden G20 nggak ada urusan. Nggak ngaruh katanya. Nggak ngaruh karena Modispur ngomongnya begitu, OECD ngomongnya begitu, Bank Dunia ngomongnya begitu gitu ya. Lalu IMF juga kemarin menyatakan, hey, yang itu. Iya, Anda nggak boleh lagi menjual surat utang kepada BI. Anda mesti pergi ke pasar. Pada saat yang sama di pasar nggak dipercaya. Mesti pergi kemana, Husnul? Kepada rakyat kecil untuk melakukan atau membayar. Ya itu tadi dengan policy yang kemudian polisinya menginjak. Nah, ketika Anda bilang pergi ke rakyat, naiklah PPN 10%. Udah naik ya? Naik. Per April ini naik jadi 10 dari 10% PPN menjadi 11%. Berikutnya, apa yang di depan mata? Dilihat dari institusi yang melakukan pengumpulan dana dong. Siapa yang melakukan pengumpulan dana? Minimal ada 3. Ada BPKH, ada BPJS, ada BPKH naik lagi ya? 40 juta sekarang. Iya. Jadi kalau dikaji siapa yang melakukan pengumpulan dana? Tadi saya bilang, misalnya tadi ada BPKH, ada BPJS, ada Taspen, gitu kan? Ada perusahaan-perusahaan asuransi yang sudah terkena sebelumnya, Asabri sama Jiwasraya yang ternyata dikorup, gitu kan? Udah habis dia. Tapi kalau ininya asuransinya para bandar enggak. Oh iya, enggak. Artinya sesungguhnya ada pemanfaatan dana yang diraih dari masyarakat, dana yang sumber dari masyarakat untuk kepentingan kelompok jadinya. Di sini nanti tidak ketemu dengan apa yang disebut dengan tesis bahwa good governance itu harus diikuti dengan yang namanya price stability dan harus diikuti dengan namanya ini benar Kusnul. Tapi saya kecepatan ngomongnya di sini. Good governance harus ketemu dengan price stability, dan harus dipenuhi dengan prinsip-prinsip pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kebutuhan hidup banyak, misalnya tadi soal sawit, tadi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Jadi kesejahteraan rakyat. Nah, itu keywordnya, kata kuncinya itu. Iya, kata kuncinya. Nah, kebayang nggak kalau rakyat dibebani dari segi pendapatan negara lewat pajak, rakyat dibebani dari pendapatannya dipakai lagi untuk pendapatan rakyat, gitu kan? Sumber dayanya diambil, gitu ya. Lalu pengelolaannya tidak efektif. Berapa kali terkenanya itu Husnul? Dan harga dimainkan. Price stability nggak benar kan? Harga minyak naik, minyak goreng nih ya. Minyak goreng. Mak soalnya kayak gitu. Minyak goreng naik. Tahu tempe nggak ada hilang. Harga beras mulai naik, semuanya mulai meroket. Itu gimana? Apalagi menjelang nanti puasa. Wah, makin tidak terkendali sudah. Sementara Omikron ya. Jadi artinya ketika kita lihat situasi di mana surat utang tidak bisa diterima pasar dan mereka pergi ke lembaga-lembaga yang melakukan pengumpulan dana, maka lembaga-lembaga yang melakukan pengumpulan dana melakukan perhitungan dong. Apakah nanti ketika kewajiban itu harus dipenuhi, dananya ada apa enggak? Nah, dari sana muncullah kajian macam-macam. Salah satu kajiannya kasus BPJS Ketenagakerjaan. Apa itu? Yang kemudian kejaksaan menyatakan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan sulit dibuktikan. Tapi pada saat yang sama mereka rekayasa lagi. Apa itu? JHT ditunda menjadi 56 tahun. Nah, lalu orang bertanya, kenapa mesti JHT ditunda menjadi 56 tahun? Ya iya. Jadi kalau 56 sekarang kira-kira rata-rata berapa katanya? Apa aja ke 56 tahun? Orang yang kerja itu makanya sampai ketemu angka 56.
Saya nggak tahu angka itu, tapi saya ingin mengatakan jumlahnya, jumlah yang dimasukkan ke dalam Sun, jumlah yang dimasukkan ke dalam Sun itu sekitar 384 triliun. Dari total dana yang mereka kumpulkan sebesar 553 triliun. Kenapa? Karena hitung-hitungannya mereka bilang begini, saya kebetulan ngambil strukturnya. Yang ditempatkan di surat hutang itu 62% di surat hutang. Tapi dari 62% ini sebesar 59,8% atau tepatnya 60% itu pada Sun. Nah, ketika dihitung pada Sun, pertanyaan berikutnya begini, kalau dihitung pada Sun dengan Sunnya adalah hitungan Sun jangka panjang, karena tingkat suku bunganya harus tinggi, itu kan berarti permainan 5-10 tahun. Karena Sun dengan angka terbaik untuk indikator pasar adalah Sun untuk hitungan 10 tahunan. Bukan tahunan, bukan 3 tahunan, bukan 5 tahunan. Karena biasanya 1 tahunan, 5 tahunan, 3 tahunan. Nah, untuk menghitung sampai seberapa jauh menjadi tingkat suku bunga yang menjadi acuan, gitu ya. Maka mereka melihatnya Sun 10 tahunan, gitu ya. Yang cukup tinggi bunganya dalam kerangka harga pasar, gitu ya. Kalau 10 tahunan nanti ini lebih tinggi dari 1 tahunan, itu berarti ada problem pada institusi yang bersangkutan. Maksudnya ngerti ya? Jadi ya artinya negara punya masalah nih, gitu. Nah, ketika diambil dalam konstruksi 5 tahunan, maka kelihatan ada persoalan ketidakcocokan antara kewajiban BPJS Ketenagakerjaan, gitu ya. Kewajiban membayarkan JHT dengan yang namanya jumlah investasi kan yang uangnya masih ada di APBN gitu loh, di surat hutang. Ini daripada posisinya tidak cocok, jangka waktu saat jatuh tempo harus mengeluarkan bayaran, uangnya nggak ada karena masih ada di bentuk surat hutang, masih dalam bentuk surat tagihan atau surat hutang, ya sudah, ininya saja ditunda, begitu. Ininya saja, di kewajiban membayarnya saja ditunda, tidak lagi dalam. Padahal itu ditunda, konsekuensinya pada rakyat. Iya, nggak punya duit rakyat, habis. Dalam bahasa sederhana, ini Husnul, ini saya tarik. Ini yang disebut dengan crowding out effect. Crowding out effect. Apa artinya? Uang yang muncul di dalam negeri atau surplus perekonomian yang terbentuk di domestik itu ditarik keluar karena problematik hutang negara. Balik-baliknya tadi ke persoalan 868,02 triliun. Jadi semua surplus perekonomian dalam negeri ditarik keluar. Disebabkan tadi kebijakan pengambilan keputusan utang. Bahasa yang mudah bagi rakyat kebanyakan. Jadi kayak tabungan rakyat itu dikeluarkan tapi yang pakai negara. Untuk kepentingan. Jadi logikanya gini Husnul, ketika Husnul menyederhanakan dipakai untuk kepentingan negara dan kepentingan negara itu dalam rangka bukan untuk kebutuhan sepenuhnya kepentingan rakyat, misalnya pembangunan infrastruktur, pembangunan IKN macam-macam gitu ya. Lalu ternyata juga itu basisnya utang dan itu kemudian yang keluar, maka yang dapatkan berarti pihak luar. Termasuk juga domestik. Pembangunan misalnya kereta cepat kayak gitu. Sama. Nggak boleh APBN, ternyata APBN masuk, duitnya dari rakyat juga. Jatuhnya begitu Jadi artinya ada dalam bahasa yang lain, ini saya mengambil begini. Ketika public services pada good corporate governance tidak terjadi, ketika price stability tidak tercapai, ketika public policy di bidang kesejahteraan rakyat tidak terpenuhi, apa poinnya? Negara gagal kan? Nah, if I were Minister of Finance, I resign. Karena Anda gagal. Resign kayak gitu ya. Karena Anda gagal di situ. Berikan kepada, masih ada orang di Indonesia yang pandai mengatur untuk diberikan itu supaya menyelamatkan rakyat, menyelamatkan bangsa. Jangan sampai kemudian kita kayak Yunani kan sempat itu negara bangkrut kayak gitu kan. Nah, apa kita mengarah ke sana? Nah, tapi sebelum ke sana, Bang. Sebetulnya kesalahan utama itu ada di kalau power holders gitu ya, pemegang kekuasaannya. Sebetulnya kesalahan di perencanaan, kesalahan di apa sebetulnya? Implementasi atau kesalahan di dalam hitung-hitungan atau ya goblok aja kita sebetulnya. Dua-duanya. Jadi ada kesalahan sistem dan ada kesalahan pelaku. Jadi ada aktornya, ada sistemnya. Ya, memang kalau kita ngomong kayak gitu ya, institusinya pasti ada. Iya, misalnya kita ketika bicara sistem, kita tahu Husnul menyebut triple B, ya kan? Itu aktornya kan? Aktornya itu. Kenapa sampai triple B melakukan kayak gitu? Karena sistemnya.
Ya karena sistem dari mulai pemilunya, kita punya utang budi, gitu kan, membiayai pemenangan pemilu, emangnya gratis? Enggak. Akhirnya mereka memaksa atau mempengaruhi gitu ya kebijakan-kebijakan, bahkan seperti Ijon kan, dipengaruhi yang kemudian kita terpaksa mengikuti keinginan itu tadi, keinginan para bi itu tadi. Jadi gini Husnul. Ketika Husnul bicara ada bandar, ada bandit, satu lagi? Badut. Ada badut, ini sebagai pelaku gitu ya. Terus kita tarik ke dalam sistem, sekarang pertanyaan berikutnya begini. Memang sistemnya ngapain? Sistemnya karena partai politik tidak punya uang yang cukup, tidak dalam supporting finance yang cukup, lalu mereka pergi ke mereka bukan pergi istilahnya. Mereka ngebangun kesepakatan dengan penguasa bisnis. Penguasa bisnis membangun daya tawar. Di sini dong, dia punya daya tawar dong. Dia punya daya tawar terhadap penguasa di sini. Mereka bilang, oke, kebutuhan pembiayaan politik kami biayai, tapi kami begini gitu ceritanya. Apa artinya? Artinya kebijakan-kebijakan dalam pembiayaan sesungguhnya sedang memberi keuntungan kepada ini, kepada yang namanya oligarki bisnis. Apakah oligarki bisnis itu domestik atau luar, eksternal? Apa artinya berikutnya? Itu berarti APBN sepenuhnya tidak dalam rangka memenuhi kesejahteraan rakyat. Bukan. Jadi kalaupun kemarin misalnya mereka punya target memberikan pertumbuhan 5,02% dan ternyata cuma 3,8 gitu ya di 2021. Pertumbuhan 3,8 itu pun tidak ada efek monetesnya bagi masyarakat. Apa buktinya? Tingkat Gini rasio, gitu ya, rasio ketimpangan itu tetap berjalan tinggi. Apa indikator berikutnya? Perceraian di beberapa tempat itu tinggi. Sampai mengejutkan. PHK tinggi, perceraian. Kemudian itu akibatnya ya itu. Yang menjadi menarik adalah gubernur terkejut-kejut dia. Loh, ternyata di tempat saya perceraian tinggi. Dia nggak tahu perceraian disebabkan oleh problematik ekonomi. Kelaparan. Itu juga bisa kan. Yang pernah kita bahas sebelumnya lah. Itu ya. Balik lagi, lihat di situ. Luruhnya keluarga, runtuhnya negara, gitu ya. Nah,